Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bersyukur dengan hati kita yang meyakini semua nikmat itu datang darinya. Bersyukur dengan lisan kita yang senantiasa memuji dan menyanjung Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan bersyukur dengan anggota tubuh kita dan apa saja yang Allah telah berikan kepada kita dengan kita arahkan untuk mentaatinya. Bersyukur akan menghadirkan tambahan nikmat di waktu berikutnya. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat kepada beliau, bahkan mengucapkan salam untuk beliau. Bahkan ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa saja yang disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam kita tak berselawat untuknya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim masih dalam bab akidah, dan kita masih menyebutkan dan membahas tentang beriman kepada para sahabat. Maksudnya adalah wajibnya sikap seorang muslim terhadap para sahabat, yaitu mencintai mereka karena Allah dan Rasulnya mencintai mereka, mengimani tentang keutamaan-keutamaan mereka, keistimewaan mereka, dan mengakui keistimewaan serta keutamaan mereka tersebut. Berikutnya kita akan sebutkan sikap kita terhadap para sahabat, dan ini wajib bagi kita. Seorang muslim mukmin maka dia harus memiliki sifat seperti ini. Yakufu an dzikri masawiihim, menahan diri dari menyebutkan keburukan-keburukan mereka. Wa yaskutu anil khilafil ladzi syajara bainahum, dan tutup mulut, diam terhadap perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, apa alasannya? Mengapa kita harus menahan diri dari menyebutkan keburukan-keburukan mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki jasa yang besar, kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita. Bahkan kebaikan mereka itu bukanlah kebaikan terkait dengan
urusan dunia. Walaupun kita katakan secara tidak langsung ada kebaikan yang kita dapatkan dari urusan dunia, disebabkan kebaikan mereka dari sisi yang lain, yaitu tentang urusan akhirat. Karena sebab mereka kita mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat, kebahagiaan yang paling bahagia, keindahan yang paling indah, kebaikan yang paling baik, yaitu Islam dan iman. Kita merasakan indahnya Islam, nikmatnya Islam, dan manisnya iman. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka adalah generasi pertama dari umat ini. Umat Islam ini, di mana Islam ketika itu diperjuangkan oleh mereka. Bahkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW mereka berjibaku mengorbankan jiwa, harta dan keluarga mereka untuk memperjuangkan agama ini bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang andaikan tidak ada mereka, atau ada mereka namun mereka berkhianat terhadap Allah dan Rasul-Nya serta terhadap agama ini, maka yang terjadi adalah kesesatan orang-orang yang datang setelah mereka. Namun tidak demikian. Mereka berkorban dengan jiwa, harta dan keluarga mereka untuk mengestafetkan, untuk memberlangsungkan, untuk meneruskan ajaran agama ini kepada generasi setelah mereka. Demikian seterusnya sampai kita bisa merasakan keindahan, kenikmatan Islam dan iman. Bahkan kita bisa mendapatkan ketaatan dan ketenangan yang didapatkan dari ketaatan tersebut, yang didapatkan dari iman dan Islam tersebut. Para hamba Allah rahimani warahmatullah. Karena asal agama ini itu lewat mereka. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Apakah pantas kita memberikan sebuah ilustrasi? Kita akan memberikan sebuah ilustrasi, contoh untuk mendekatkan pemahaman agar mudah bagi kita memahami tentang kedudukan mereka, sehingga tidak pantas bagi kita untuk menyebutkan keburukan-keburukan mereka. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Apakah pantas seorang anak menyebutkan keburukan-keburukan orang tuanya di hadapan orang lain? Apakah pantas orang tua yang begitu banyak kebaikan-kebaikan kepada anaknya disebutkan keburukan-keburukan, walaupun kita tidak pungkiri orang tua, karena mereka adalah manusia, itu memiliki kesalahan, kekurangan, keburukan. Disebutkan itu di hadapan orang lain oleh anaknya, maka kita katakan tidak pantas bagi sang anak melakukan demikian. Mengapa? Karena orang tua adalah asal baginya, asal nasabnya, yang mereka itu banyak kebaikannya, jasanya. Tak pantas bagi seorang anak untuk menyebutkan keburukan-keburukan orang tuanya, walaupun orang tuanya memiliki keburukan, walaupun orang tuanya memiliki kekurangan, walaupun orang tuanya memiliki kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, demikian. Tapi tak pantas bagi seorang anak untuk menyebutkan hal-hal tersebut, kekurangan, kesalahan, kekeliruan, kejelekan, keburukan orang tua di hadapan orang lain. Tak pantas. Mengapa? Karena jasa-jasa mereka. Mengapa? Karena asal nasabnya melalui mereka. Bahkan bukan hanya itu, bahkan jasa-jasa yang banyak, ya, dari orang tua tersebut untuk anaknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, merupakan tindakan kekufuran dan tidak ada kesyukuran. kesyukuran, tatkala seorang anak menyebutkan keburukan-keburukan orang tuanya.
Walaupun orang-orang sekitarnya mengetahui tentang keburukan orang tuanya. Walaupun orang-orang sekitar mengetahui kekurangan, kesalahan, kekeliruan, kejelekan orang tuanya. Tapi tak pantas seorang anak menyebutkan kekurangan, kesalahan, kekeliruan orang tuanya di hadapan orang-orang yang sudah mengenal kekurangan tersebut. Untuk apa baginya? Bahkan merupakan bentuk kesyukuran dan kebaikan seorang anak adalah dia menyebutkan kebaikan orang tuanya di hadapan orang-orang yang mengetahui tentang keburukan orang tuanya agar berimbang informasinya. Demikian, seperti itu. Dan tidak berburuk sangka dengan orang tuanya dengan semua sepenuh keburukan, tidak kita katakan ya. Padahal orang tua memberikan manfaat dan jasa kepada anaknya pada umumnya adalah urusan-urusan dunia. Walaupun terkadang juga ada peran orang tua untuk memberikan maslahat akhirat bagi sang anak. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jikalau demikian bisa dipahami, maka begitu pula lah mudah untuk bisa dipahami. Tak pantas generasi umat ini setelah generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'in itu generasi terakhir dari umat ini, mereka mencela, menyebutkan keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan generasi awal dari umat ini. Orang-orang yang memiliki jasa besar, yang mereka ini menghantarkan sebuah nikmat yang besar agar berikutnya mendapatkan kelanggengan nikmat yang besar. Di hari, di waktu kejadian-kejadian yang besar, hari kiamat itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tidak pantas kita menyebutkan keburukan-keburukan para sahabat. Tidak pantas. Karena begitu besarnya dan banyaknya kebaikan mereka. Bila seorang anak pantas dikatakan kurang akal dan kurang adab, bahkan akhlaknya buruk, adabnya buruk, tatkala menyebutkan keburukan, kejelekan, kekurangan, kekeliruan orang tuanya di hadapan orang-orang, maka sangat pantas generasi akhir dari umat ini saat ini dan sebelumnya yang mereka ini menyebutkan tentang keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan, kekeliruan-kekeliruan generasi awal dari umat ini, pantas bagi mereka untuk dinyatakan sebagai generasi yang kurang akal. Generasi akhir dari umat ini, generasi awal umat, generasi akhir dari umat ini, generasi saat ini atau sebelumnya yang mereka menyebutkan keburukan-keburukan dari generasi awal umat ini, mereka adalah generasi yang kurang akal, kurang adab, atau tak punya akal, tak punya adab, tak punya akhlak. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan bentuk kewajiban dari kita untuk menahan diri dari menyebutkan keburukan-keburukan mereka, sekaligus diam, tutup mulut dari perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Karena hal ini pula akan menghantarkan kita menyebutkan keburukan-keburukan mereka. Kita saja para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apakah kita tidak marah ketika ada orang yang mendapatkan jasa yang besar dari kita, kebaikan yang banyak dari kita, lantas dia menyebutkan keburukan-keburukan kita?
Hati kita berkata walaupun lisan ini diam, orang ini tidak berakal atau kurang akal. Orang ini tak punya adab, kurang akhlaknya. Mengapa dia tidak mengingat kebaikan yang banyak, namun hanya menyebutkan kekurangan-kekurangan padahal itu sedikit. Demikian kan seperti itu. Cobalah berpikir. Anda, kita ketika punya anak, kalaupun tidak punya anak, katakanlah orang lain yang kita senantiasa berbuat baik kepadanya, yang sudah tertanam jasa pada dirinya. Nah, ketika dia melakukan tindakan dengan cara menyebutkan keburukan-keburukan kita di hadapan orang lain, tidak ada kita ketika itu, dia sebutkan keburukan-keburukan kita. Apa sikap kita? Apa ucapan lisan kita? Apa bunyi komentar dalam hati kita? Apa kira-kira? Tidak punya akal orang ini, kurang akhlak, kurang adab orang ini. Kan begitu. Baik, para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Maka inilah yang membuat kita untuk menahan diri dari membicarakan keburukan-keburukan mereka, para sahabat. Begitu juga menahan diri, berdiam diri untuk menyebutkan perselisihan di antara mereka. Cobalah, apakah seorang anak ketika terjadi di dalam rumah tangga orang tuanya, yang dia ada di dalamnya, melihat perselisihan orang tua, setiap perselisihan orang tua itu disebutkan di luar rumah. Dia cerita sama kawannya, dia cerita sama sang anak ini, cerita sama orang lain. Kita katakan, ini anak kenapa tidak bisa menjaga rahasia? Bocor mulutnya, jelek akhlaknya. Demikian begitu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Oleh karenanya, secara akal saja ini sudah bisa diterima. Apalagi ada dalil-dalil yang menyebutkan tentang larangan-larangan untuk mencela, menyebutkan kejelekan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian cela para sahabatku, jangan kalian cela. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Ini sudah kita sebutkan, tapi nggak apa-apa, kita ulangi, kita sebutkan, kita pertegas dengan mengulang-ulang ini supaya paham kita, supaya sadar kita. Hal ini menyadarkan kita bahwa begitu agungnya mereka dan begitu kerdilnya kita, begitu banyaknya jasa mereka terhadap kita, tak ada bandingannya kita dibanding mereka. Tak ada secuil pun dari kotoran kuku kita, ya, kita ini dibandingkan dengan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melarang kita umatnya untuk menyebutkan celaan kepada para sahabat, Rasulullah mengatakan tentang perbandingan kita dengan mereka. La tasubbu ashabi, janganlah kalian celah sahabat-sahabatku. Lalu Rasulullah memberikan sebuah bentuk perbandingan agar kita ini bisa berpikir. Beliau mengatakan, fa inna ahadakum law anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jangan kalian celah sahabatku, karena sesungguhnya andaikan kalian, salah seorang di antara kalian itu, andaikan berinfak dengan semisal gunung Uhud berupa emas, hal itu tidak bisa mencapai satu mud yang mereka infakkan, yang salah seorang mereka infakkan, tidak juga setengahnya. Nah, ini sudah kita kasih tahu. Satu mud itu adalah 1/4 dari satu sa'. Satu sa' itu adalah pembayaran zakat fitri kita. Sangat sedikit. Sangat sedikit.
Tidak ada 1 kilogram dari bahan makanan. Andaikan mereka berinfak dengan 0,5 kilogram, para sahabat itu, bahan makanan ketika berjuang, mengorbankan diri, harta dan keluarga untuk memperjuangkan Islam, ternyata pengorbanan mereka ini begitu besar, sampai-sampai bila ada orang setelah mereka yang berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas seluruhnya, itu tidak akan bisa menyerupai dan menyamai kebaikan mereka tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmatullah, hendaknya kita sadar begitu agung dan mulianya para sahabat itu. Jangan sampai para sahabat itu dijadikan sebagai bahan cemoohan, bahan ejekan, permisalan yang buruk dalam permisalan. Jangan. Karena Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la tattakhiduhum ghardan ba'di. Janganlah kalian jadikan para sahabat-sahabatku itu sebagai objek bualan, objek candaan, objek celaan setelahku. Apa alasannya? Karena mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, adalah murid-murid Rasulullah, yang Rasulullah SAW ajarkan Islam ini kepada mereka. Yang Islam ini nantinya, yang murni ini, itu kemudian diregenerasikan kepada umat setelah mereka, atau generasi dari umat ini setelah mereka. Karena mereka begitu besarnya jasa mereka, begitu banyaknya kebaikan mereka. Karena begitu besarnya pengorbanan dan perjuangan para sahabat ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para hamba Allah rahimani rahimakumullah, cerdas kita. Sesungguhnya menyakiti para sahabat itu merupakan bentuk menyakiti Rasulullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang menjadi murid kesayangan dari seorang guru, lalu ada orang lain yang mencela murid kesayangan ini, apakah guru tersebut tidak merasakan sakit, tersinggung? Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman adahum faqad adani, siapa yang menyakiti mereka maka sungguh dia telah menyakitiku. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menyakiti para sahabat, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, juga termasuk bentuk berlaku sewenang-wenang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berani mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena para sahabat adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya, untuk membela agamanya bersama dengan nabinya, memperjuangkan agamanya bersama dengan nabi tercintanya. Demikian. Maka pilihan Allah tidaklah salah dan keliru, yang memilih mereka untuk menjadi pendamping, pembela bagi nabi dan agamanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah tentunya menyakiti para sahabat merupakan bentuk mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan berikutnya, wa man adani faqad adallah, maka siapa saja yang menggangguku, yang menyakitiku karena menyakiti sahabat, maka sungguh dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Wa man adallaha yushiku an ya'khudahu, dan siapa saja yang menyakiti Allah, hampir-hampir saja Allah menyiksanya, memberlakukan sanksi hukuman baginya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Hadis ini adalah hadis yang sahih, dan ini sudah kita sebutkan dan kita jelaskan pada waktu yang lalu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan terlebih dahulu untuk penyampaian materi. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bersoal jawab, maka silahkan ya berinteraktif ya dengan kami di nomor layanan kami 08 22 88 88 6630. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin juga bertanya lewat chatting WhatsApp, maka di nomor yang sama atau di nomor yang lain 0852 6190 4177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan, Ustadz, istri saya seorang mu'allaf. Beliau anak tertua dari 3 bersaudara. Semua adik-adiknya adalah perempuan dan saat ini berada di kampung. Kedua orang tuanya sudah meninggal semua. Adik-adiknya ada yang sudah menikah dan ada juga yang belum menikah. Lalu apakah sebaiknya istri saya tersebut pulang kampung? Karena khawatir terhadap adik saya yang belum menikah tersebut karena beliau tinggal sendirian, atau tetap tinggal bersama saya. Bagaimana saya harus bersikap, Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik, bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri saudara menjadi istri yang salihah dan diberikan keturunan yang saleh dan salihah, diberikan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saudari-saudari kandung dari istri Anda. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya sarankan, saya tidak katakan ini merupakan ketetapan syar'i, tapi ini merupakan saran dari saya pribadi. Saya sarankan, jika Anda ingin mendapatkan pahala yang besar, maka jadilah pembuka pintu kebaikan, pintu keselamatan bagi saudari istri Anda yang belum masuk Islam yang terakhir ini dalam kondisi dia sendirian. Karena dalam kondisi seperti itu adalah kondisi di mana ia sangat membutuhkan, ya, membutuhkan perhatian. Maka saya sarankan, ya, untuk menjadi pembuka pintu kebaikan, pintu Islam baginya. Dengan cara bisa contohnya Anda meluangkan harta untuk bisa menyewakan rumah atau rumah kos-kosan begitu ya, untuk saudari istri Anda ini di tempat tinggal yang berdekatan dengan Anda. Lalu berikan bimbingan Islam kepadanya, ya. Kebaikan-kebaikan sering berikan kepadanya agar dia tertarik kepada Islam. Ya, memberikan hadiah, ya. Kemudian bacaan-bacaan tentang buku-buku Islam yang bisa menarik minatnya, ya. Seperti itu. Dan motivasi istri Anda yang merupakan juga saudari baginya untuk selalu menghubungi, ya,
dan terus bersilaturahim dengan saudarinya, demikian ya, dengan kelembutan, dengan kasih sayang, demikian ya. Mudah-mudahan insyaallah taala dia akan tertarik dengan Islam ini, lalu segera pula untuk mencarikan jodohnya ya, kalau dia sudah masa menikah ya, jodohnya dari laki-laki muslim yang baik agamanya dan akhlaknya, demikian ya. Mudah-mudahan ya kita bisa berkumpul di surga ya bersama dengan keluarga-keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa hukumnya foto grup kelas yang berisi perempuan dan laki-laki yang mana foto tersebut dipajang di media sosial? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka di sini ada dua poin pertanyaan. Yang pertama adalah hukum foto. Kemudian yang kedua adalah hukum memajangnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya, kita tahu ya bahwasanya gambar makhluk bernyawa adalah dilarang. Menggambarnya diancam mendapat siksaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asyaddan nasi 'adaban yaumal qiyamati 'indallahi al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah tukang gambar, demikian. Para ulama sepakat bahwasanya menggambar makhluk-makhluk bernyawa dengan gambar yang dengan tangan ya, gambar dengan tangan, maka ini hukumnya haram, demikian. Adapun menggambar dengan alat, maka ini yang diperdebatkan oleh para ulama. Seperti contohnya foto ya, begitu juga saat ini dengan HP yang ada fasilitas atau menu fotonya, demikian ya. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Saya pribadi condong untuk berhati-hati, ya, untuk menjauhi. Baik, ya, karena khawatir nanti masuk ke dalam ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian, ya, hukum memajang foto, ya, maka di sini ada beberapa masalah juga. Pertama masalahnya adalah masalah dari sisi aurat yang terlihat. Ya, apabila ada aurat yang terlihat ketika itu, maka ini merupakan ya sebab untuk orang berdosa karena melihat foto tersebut. Tentunya aurat yang terlihat ini haram untuk dilihat, demikian. Begitu juga barangkali ini bila terjadi contohnya ya ikhtilat, yaitu campur baur, di mana ada saling persentuhan antara laki dan wanita yang bukan mahram, maka di sini tentunya ada dosa yang lain, yaitu dosa ya menyentuh yang bukan mahramnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Hadis riwayat Tabrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi itu lebih baik ketimbang ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya, demikian.
Baik, apabila ini di-upload, dipajang di media sosial, ini akan membuat percontohan bagi orang lain. Ya. Ini juga jadi dosa, dikhawatirkan malah dosa memberikan contoh kepada orang lain. Selama orang mencontoh, maka ini akan mendapatkan dosa. Kalau dia merupakan ya sesuatu yang menampakkan atau terlihat padanya kemaksiatan, demikian ya. Begitu juga ada bahaya yang lain, yaitu bahaya atau masalah bahaya yang lain, yaitu masalah bahaya. Apa itu bahaya yang lain? Yaitu adanya ain, yaitu penyakit yang muncul karena sebab penglihatan orang yang hasad, atau seseorang yang memuji tanpa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyebutkan nama Allah, sehingga potensi untuk menyebabkan orang tersebut kena penyakit ain. Dan kata Rasulullah SAW, al-ainu haqqun. Ain itu adalah sungguh benar, ya, ada dan bisa terjadi, demikian ya. Karena foto-foto, barangkali foto bersama, karena begitu indah dan bagusnya, ada orang-orang yang melihat, ada yang iri, dengki. Mungkin barangkali ada juga orang yang tidak iri, tidak dengki, namun dia memuji tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat mungkin terjadinya ain. Potensi untuk terjadi ain, dan itu memudaratkan, demikian. Ya. Jadi ini masalah-masalah yang sangat mungkin terjadi. Oleh karenanya ya dihindarkan, ya, dihindarkan. Wallahu taala a'lam. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, mohon bertanya gimana hukumnya kita makmum yang mendapati imam merubah bacaan Allahus Samad menjadi Lillahis Samad. Baik, tentunya bacaan ini adalah bacaan yang ada di luar rukun, karena ini bisa diprediksi bacaan setelah Al-Fatihah dan hukumnya adalah sunnat. Ada kekeliruan bacaan dalam bacaan sunnat tersebut, maka insyaallah ta'ala tidak mengurangi atau tidak mempengaruhi keabsahan sholat, ya, bila terjadi kesalahan dalam bacaan tersebut, ya. Maka sesungguhnya kesalahan bacaan itu tidaklah ya mempengaruhi keabsahan sholat, kecuali apabila memang menyengaja untuk merubah-rubah bacaan Al-Quran, maka ini merupakan tindakan kekufuran karena menyalahi ijma'. Kalau seperti ini kita katakan ya tentu. Tapi sangat mungkin ya imam yang seperti ini itu keliru dalam baca itu karena ya kesalahan yang tidak disengaja, atau mungkin karena kelupaan, atau memang dia tidak mampu untuk membaca dengan benar, bukan bermaksud untuk merubah-rubah bacaan tersebut. Jika demikian, maka kembali seperti yang kita katakan bahwasanya ya imam seperti ini ya bila melakukan kesalahan seperti ini, maka kesalahan itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat, demikian. Cuma ya kita katakan ya wajib bagi sang imam tersebut untuk belajar agar bisa memperbaharui kesalahannya ketika sholat, ya, demikian. Seperti itu, ya. Kita ulangi bahwasanya kondisi imam yang salah dalam membaca bacaan setelah Al-Fatihah, ya, maka ini tidaklah mempengaruhi keabsahan sholat insyaallah ta'ala, karena
dia bukan rukun, bahkan bukan wajib, demikian ya, seperti itu. Hanya sunat saja, ya. Kecuali apabila orang tersebut menyengaja untuk ya merubah-rubah bacaan, maka ini merupakan tindakan kekufuran, ya, seperti itu. Tapi bisa diprediksi ya bahwasanya ini kesalahan yang tidak disengaja, atau kalaupun disengaja karena memang begitulah kemampuannya, ya, atau karena kelupaan barangkali, ya, wallahu taala a'lam. Maka tidak memberikan pengaruh terhadap keabsahan salat. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga dan melindungi Ustadz, dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada Ustadz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wa antum kadzalik. Bolehkah kita memakai nama ibu di dalam usaha kita? Contoh Kurma Nur Alam. Atau bolehkah kita memakai nama kunyah kita? Contohnya ya, atau nama kunyah kita Kurma Umar. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan perlindungan dan kesehatan kepada antum dan keluarga di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baik, memberikan nama usaha dengan menyematkan nama-nama keluarga kita, maka ini dibolehkan. Ya, bukan sebuah kesalahan, ya. Bukan sebuah kesalahan. Ini hanya untuk pembeda dari nama-nama yang lainnya. Dan kita maksudkan itu adalah nama dari orang-orang yang kita cintai, maka tidak masalah. Apabila kita beri nama, contohnya ya nama kita pribadi atau anak kita atau mungkin orang tua kita, maka tidak masalah insyaallah taala, ya. Seperti itu. Ya, kita dapatkan ya karya-karya ulama juga mereka itu dinisbatkan kepada mereka, ya. Dikasih nama dengan nama mereka, ya. Sang pemiliknya. Maka tidak masalah insyaallah, ya. Maka tidak masalah insyaallah taala, ya. Baik, ya. Semoga bermanfaat. Kemudian ini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah boleh seorang itu berpuasa Ayyamul Bid dengan tidak beraturan harinya, ya, tanggalnya, berhubung karena seseorang itu sakit? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyamul Bid disebut dengan Ayyamul Bid karena hari-hari itu putih. Kenapa kok putih? Dikarenakan ketika itu ya bulan purnama, dan itu 3 hari, ya, tanggal 13, 14, dan 15. Bagaimana dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seingat saya, ya. Nah, kalau dia dibuat acak, maka ini bukan puasa Ayyamul Bid. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang puasa Ayyamul Bid, apakah ada sunnahnya ataukah tidak. Mengapa demikian? Karena sebahagian ulama mendhaifkan hadis tentang Ayyamul Bid,
Demikian ya, hadis tentang ayyamul bid. Namun mereka sepakat tentang hadis yang menyebutkan adanya puasa 3 hari setiap bulannya. Seperti contohnya hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Rasulullah berpesan kepadanya ya puasa 3 hari setiap bulannya, demikian. Maka silahkan puasa 3 hari setiap bulannya. Kalau seseorang itu berpuasa dengan acak 3 hari setiap bulannya, maka sesungguhnya ini bukan puasa ayyamul bid, tapi puasa 3 hari dalam setiap bulannya. Maka ini termasuk sunnah juga insyaallah ta'ala, demikian. Kalau ayyamul bid maka ini ada hari yang khusus 13, 14 dan 15. Wallahu ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Seperti biasa sebelum kita akhiri perjumpaan kita ini, kita motivasi saudara seiman, mari kita berdonasi memiliki aset akhirat untuk membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana sekitar 4 miliar sekian juta rupiah. Silahkan miliki aset akhirat dengan berdonasi di nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127488555. Saya ulangi, di Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127488555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat apa yang telah dijelaskan dan disampaikan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.